BUMD yang ada. Ya, kami harapkan kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ikut anduk dalam hal pengawasan. Oh, oke. Mengawasi terkait bagaimana GRJ BUMD itu maksimal atau tidak. Terus aset-aset pemerintah daerah yang ada di daerahmu itu menurut saya mana yang dipakai dimanfaatkan orang lain. Perban, dengan perban itu yang juga dari Sangka Wisata itu, perban steril kesan saja untuk operasi, itu juga punyanya perusahaan provinsi Jawa Timur. Loh, kan harusnya survive kan sektor kesehatan. Alhamdulillah merugi. Astaga. Ikut alhamdulillah untuk mengawasi dan juga ikut masuk di BUMD. Tapi ingat tidak perlu menjadi pejabat dulu. Iya. Untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur bagi kemaslahatan Jawa Timur dan juga kabupaten-kabupaten dan sekitarnya. Tetap awasi dan juga tetap kritis, tapi niat satu, inginnya adalah bagaimana ekonomi di Jawa Timur dengan kita ikut andil semakin meningkat. Selamat datang di podcast Suara Rakyat Empower. Kali ini sama saya Manhar, dan bahasan Manhar kali ini itu bukan sih, tapi jarang akan muncul di FYP kamu di TikTok. Kenapa? Karena Manhar sudah sama Gus Atoila nih, anggota Komisi B DPR Jawa Timur. Kita bakal bahasnya bukan yang ada di FYP dong. Ini yang ada di FYP. Harus kita FYP kan, karena bahasanya itu penting sebenarnya. Bahasanya adalah PAD, 3 kata. PAD. Udah pada tahu belum kamu PAD itu apa? Aku juga bingung. Tanya langsung aja sama Pak Karya. Gimana Gus Atoila, kalau kita bicara PAD itu sebenarnya apa sih PAD itu? PAD itu singkatan dari pendapatan asli daerah. Paling mudah itu adalah provinsi. Di wilayahnya provinsi ini mengumpulkan uang-uang yang ada di daerah. Itu menjadi pendapatan asli daerah. Jadi itu paling mudah seperti itu PAD. Jadi hasil dari pajak daerah. Hasil dari yang sewa asetnya pemerintah, penggunaan lahan pemerintah, aset pemerintah, terus pembayaran pajak dan lain-lain, itulah merupakan pendapatan asli daerah. Yang ada di wilayahnya, uang yang masuk ke daerah, itu merupakan PAD. Jadi kayak kita bayar pajak. Kalau pemerintah provinsi saya pajak kendaraan bermotor gitu ya. Atau habis itu saya pinjam Jatimexo buat konser gitu kan? Bener ya? Itu BUMD, Jatimexo BUMD. Jatuhnya berarti ini cuma sama sumbernya, cuma beda jalur gitu ya? Beda jalur. Jadi selain pajak ada juga pendapatan dari BUMD juga. Ada juga BUMD, ada juga dari perpajakan BKB, ada pajak-pajak restoran, distribusi parkir, distribusi wisata dan lain-lain. Terus pengaruhnya buat kehidupan sehari-hari saya apa Gus PAD ini? Itu kan saya nggak tahu apakah PAD itu ada dampak langsung ke kehidupan saya gitu kan? Jangan belum merasakan. Belum. Gimana? Ini pertanyaan nih, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini ada warganya nggak bisa merasakan. Memang dampaknya apa? Kalau kita bicara PAD itu apa dampaknya, Gus? Dengan PAD ini, penggunaan PAD ada di Provinsi Jawa Timur ini digunakan untuk yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ya. Yang kemarin kita bahas itu salah satunya pelatihan PAD. Itu terutama dalam hal terkait dengan untuk peningkatan kualitas kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Itu juga terkait pendidikan. Sekolah gratis misalnya. Terus pembangunan sekolah-sekolah baik itu pembangunan sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta Jawa Timur. Kalau Jawa Timur banyak SMK dan juga terkait dengan jalan. Kalau gitu kerasa kok Gus. Kalau gitu kerasa ya. Kerasa. Kadang-kadang ada berlubang-lubang itu. Itu kalau dia bagus gitu kan berarti PAD-nya optimal. Kalau gitu kerasa Gus. Bukan nggak kerasa. Nggak ralat. Ternyata kerasa. Cuma ternyata selama ini padahal nggak tahu aja gitu. Iya. Apa yang ada di Jawa Timur ini terkait dengan guru itu berefek pada pemberdayaan itu pemberdayaan
masyarakat ataupun perekonomian ataupun jalan untuk bangunan dan jalan itu berasal dari PAD. Oke, kalau begitu otomatis ketika PAD Jawa Timur itu tinggi, sektor pendidikan, kesehatan, jalan rusak beres berarti itu. Lebih bisa mandiri. Lebih bisa mandiri Dan tentunya itu akan juga lebih banyak tidak tergantung terhadap dana atau bantuan dari perusahaan. Semakin PAD pendapatan suatu daerah seperti Jawa Timur itu meningkat, tentunya itu akan juga untuk kesejahteraan baik pembangunan jalan itu juga akan semakin mudah dirasakan. Perlu tunggu-tungguan gitu ya. Nggak perlu tunggu katakanlah bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan. Iya, karena kita sudah tinggi. Memang PAD kita berapa untuk provinsi Jawa Timur terus? Per saat ini ya? PAD kita itu per 2024 kemarin kurang lebih sekitar 19-an, 19-20 T. 19-20 T. APBD kita anggaran belanjanya berapa? APBD itu PAD. Iya, itu PAD. Nah, ditambah dengan dari dana dari bantuan dari pusat, alokasi itu sekitar di tahun 2024 itu ada sekitar 29 untuk berarti kita belum mampu mencukupi kebutuhan kita sendiri secara tidak langsung begitu ya, belum tentu belum bisa mandiri gitu kan. Kok bisa? Tantangannya apa nih supaya PAD kita bisa dinaikkan nggak sih? Tapi itu sebenarnya harus ya, harus bisa. Terutama kalau terkait dengan pajak, restribusi dan hubungan dengan distribusi parkir atau restoran itu kan sudah berjalan dengan sendirinya gitu. Ya, otomatis itu tergantung juga terkait dengan kepatuhan seseorang, terus bagaimana juga kemudahan dalam membayar dan kepatuhan kita sebagai warga Jawa Timur kalau untuk membayar. Yang paling menjadi prioritas dorongan kita itu adalah BUMD yang ada di Jawa Timur, yang dimiliki oleh Jawa Timur. Jawa Timur itu punya peluang yang besar untuk menjadi atau meningkatkan menjadi pemasukan terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Itu harusnya bisa jadi sisi yang menguatkan PAD kita, tapi belum optimal. Bisa menaikkan, menambah PAD. Berarti belum optimal ini, Gus? Sangat kurang optimal menurut saya. Kok bisa? Iya. BUMD di Jawa Timur itu yang banyak PAD-nya, PAD itu hanya Bank Jatim Mas, sama Bank BPR, Bank Jatim. Yang perbankan aja berarti dong kalau kayak gini. Kita itu di Jawa Timur sampai BUMD 72 lah, katakanlah 2 optimal. Yang 20 itu juga ada 20 lebih anak perusahaan. Yang lainnya belum optimal ya, belum optimal. Kok bisa? Masalah mereka apa rata-rata besar lah? Ya, masalahnya kalau kita lihat terkait dengan pengelolaan. Kalau masalahnya BUMD beda-beda nih. BUMD ada permasalahan tersendiri. Pasti ada masalah tersendiri yang harus diperbaiki antara sumber daya manusianya yang menjadi direktur atau direksi di perusahaan BUMD itu, dan juga terkait juga manajemen profesional atau perannya itu ada beberapa beda-beda. Punya masalahnya sendiri-sendiri. Sendiri yang sangat bisa untuk diperbaiki. Berarti kalau kita bicara rencana untuk optimalisasi PAD supaya PAD-nya lebih naik lagi gitu kan, bertambah lagi, masyarakat reguler kayak Vangar ini bisa bantu apa, Gus? Menurut saya bagi masyarakat muda ya, Jawa Timur itu, Jawa Timur dan kabupaten dan kota itu punya BUMD yang ada. Ya, kami harapkan kita sebagai warga masyarakat Jawa Timur ikut anduk dalam hal pengawasan. Mengawasi terkait bagaimana KRJ BUMD itu maksimal atau tidak. Terus aset-aset pemerintah daerah yang ada di daerahmu itu menurut saya mana yang dimanfaatkan orang lain, mana yang dimanfaatkan. Bagaimana untuk manfaat itu kurang ada. Kalau di BUMD kan pasti di KSO kan, tapi kalau pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintahan daerah kabupaten provinsi itu pemerintahnya bisa dijawakan. Atau itu peran kita untuk mengawasi itu karena apa? Karena penyelamatan tadi PAD itu dari hasil pajak, berarti pajak kita yang ada. Tentunya kita wajib dong mengawasi penggunaannya.
Itu dia loh, kadang luputnya kita di situ karena bisa jadi ini kalau di kasus saya pribadi nih Gus ya, saya nggak tahu ngawasinya gimana, lapornya gimana. Jadi gimana saya bisa terlibat kalau saya serba nggak tahu kayak gini Gus? Iya kan, bingung juga loh mau bantu tapi aku ya nggak ngerti aku kudu piye Gus. Mohon pencerahannya. Langsung aja disampaikan, menyampaikan di lewat langsung pengaduan bisa, tapi bisa langsung di wakil-wakil anggota DPRD ada itu bisa disampaikan. Itu adilnya, terutama anak-anak muda yang mau ikut dan sudah paham terkait sangat tahu terkait bagaimana digitalisasi, bisa ikut andil untuk masuk di BUMD Jawa Timur. Monggo sebagai magang, monggo sebagai tenaga profesional di situ, monggo. Ini peran ini penting untuk anak muda untuk ada di BUMD yang di daerah kamu maupun di provinsi. Ini menarik sih penjelasan dari Gus Adwala ini. Padahal jadi punya banyak pertanyaan karena nggak nyangka ternyata badan usaha milik daerah itu jadi salah satu hal yang bisa mengoptimalkan KAD ya Gus ya. Kamu jangan kemana-mana deh ya Bapak. Kamu stay terus, kamu lihat episode ini tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat, Emor masih sama Mana dan juga Gus Adwala. Terakhir kita bahas soal BUMD nih guys. Pas, kenapa? Karena banyak selentingan yang pada dengar dari teman-teman. Kalau kita bicara BUMD, nggak jelas ini rekrutmennya kapan. Jadi isinya itu ya mau tidak berani berbicara negatif gitu kan, tapi susah untuk tidak berpikiran negatif gitu ya. Jangan itu isinya keluarga masih kan, masih ya titipan kan jatuhnya tidak berdoa tim sukses gitu kan. Aku mau ngomong gitu gak tahu betul tapi memang itu sayangnya fakta yang banyak terjadi gitu kan. Kalau kayak gitu gimana Gus? Kan jadinya dia tidak optimal dong. Peran strategis mereka BUMD untuk bisa jadi salah satu poin optimalisasi PAD ya tidak bisa gimana Gus? Kalau ada sebenarnya kalau BUMD itu yang kita harapkan itu sebenarnya BUMD dengan adanya saat ini itu supaya bisa mengoptimalkan kinerjanya tentunya harus orang-orang yang profesional, harus yang profesional sesuai bidangnya dan juga transparansi. Itu dia, transparansi terkait pengelolaan BUMD itu terbuka dan juga bisa juga membuka info seperti di lowongan. Kalau juga dibuka di kalanya lebih umum Jawa Timur itu supaya bisa ikut andil terutama dasar. Harusnya demikian gitu kan. Harusnya demikian. Itu dia. Sebenarnya kalau umpamanya ya seperti anggapan yang ada seperti itu tim sukses atau apapun, kalau punya keahlian itu monggo deh. Gak apa-apa. Kalau keahlian itu monggo. Oh iya. Tapi kan nggak punya keahlian ini kan juga janganlah, sadarilah kamu itu harusnya mendukung bukan menjadi beban. Iya. Yang belumnya mendukung kan harus mendukung, jangan menjadi beban. Jangan malah gandoli gitu kan. Ya. Oke. Support. Jadi memang kalau sebenarnya kalau antara itu mau tim sukses atau apapun, saya kira kalau punya keahlian di bidang itu dan keinginan untuk ada rasa memiliki tanggung jawab bahwa perusahaan ini seperti adalah merupakan tanggung jawab perusahaanku, walaupun punya retakan modalnya bukan dari aku tapi dari pemerintah, tapi ada tanggung jawab untuk bisa membesarkan BUMD ini sehingga bisa bermanfaat PAD ke Mintabah Jawa Timur. Harus masalahnya gitu. Iya. PAD lebih masuk ke PAD ke Provinsi Jawa Timur, jadinya kan manfaatnya kepada balik lagi kan kita juga gitu kan. Sebenarnya kan anak muda banyak ya di Jawa Timur. Cuman mereka mau masuk ke BUMD-nya kadang nggak tahu. Atau jangan-jangan ini kita cuma negatif thinking nih, jangan-jangan sebenarnya BUMD di Jawa Timur sudah untuk rekrutmennya terbuka, fair. Pripun Gus Adwala dari data yang panjenengan pegang. BUMD Jawa Timur itu ada yang membuka fair. Oh, ada yang membuka fair. Iya. Fair. Ada yang sudah terbuka semuanya berurutan, tapi memang perlu kurang sosialisasi, Mas. Saya kira kurang sosialisasi bahwa ini ada berurutan. Itu kurang atau sengaja dibuat begitu? Ngapunten. Nah, sengaja atau tidak? Iya kan.
Itu hal yang sensitif ini. Iya kan, kadang kita mikirnya kayak gini loh. Apa kayak sebuah pengumuman ini, kalau saya kasus contohnya adalah pas kuliah deh. Terus biar gak kesannya menuduh, pas kuliah itu kan ada beasiswa. Ada kelakuan beberapa teman-teman Panhar, oknum teman-teman Panhar gitu kan. Ini nggak disebar supaya teman-temannya aja yang daftar. Nah kan jangan sampai lah bro. Saya kira jangan sampai, berarti kalau sampai terjadi seperti itu kan nemenan. Nah, nemenan jenengan. Betul. Kalau kamu nemu yang kayak begitu ya Mawar, kamu tulis aja di kolom komentar dan laporkan. Nah, langsung tak sampaikan ke pusat lah. Dan kita minta selalu waktu kita hearing dengan BUMD terkait dengan tenaga kerja, maksudnya membantu dengan pegawai-pegawainya. Kalau itu mempunyai semangat, punya potensi untuk meningkatkan, punya ide untuk meningkatkan, tahankan. Kalau tidak, ya cari lah. Jangan ragu. Dan anak muda Indonesia di Jawa Timur itu sangat tinggi untuk ikut andil di luar sini. Iya, cuman kesempatannya kadang belum dapat gitu kan. Iya. Jadi ya kalau kamu nemu yang power ada rekrutmen yang ya dimainin soal BUMD, lapor aja ya. Lapor aja udah, terus kolom komentar nanti tak sampaikan atau langsung ke sosmednya Gus Atela juga nggak apa-apa gitu kan. Terbaik. Tapi kalau sekarang pada geser ke performanya nih Gus, performa BUMD. Tadi kan sempat disinggung dari 7 BUMD dan 20-an lebih anak perusahaan BUMD. Yang oke cuma 2. Iya kan? Yang cuma 2. Kok bisa data secara makronya pripun ini? Yang lainnya itu nggak jalan, stagnan, atau malah diklaim rugi gitu. Iya, itu juga harus perlu diketahui karena supaya bisa menjadi introspeksi. Ya, introspeksi juga sebagai anak-anak muda ya, harapan tetap untuk mengawasi kinerja BUMD Jawa Timur, terutama juga kinerja BUMD ada daerah jenengan kabupaten kota juga punya BUMD. Saya harapkan tetap di Jawa Timur sendiri berisi tadi. Jawa Timur itu PAD dari BUMD itu hanya 2% Mas. Dari 20-an tadi 2%. Ya, 2%. 2M. 2%. 2T. Dari banyak? Dari 20 triliunan PAD 2%. Ya kurang lebih apa ya? Nggak sampai paling Mas. Nggak sampai. Masih kalau kita kejar itu mengejar ke 2%. Mengejar ke 2% bahkan. Wow. Ya masih sekitar 500-an Mas. Kok dikit banget? 500 kurang lebih 500. Ya kemarin ada yang kemarin itu 540 sekian miliar. Loh, dikit banget. Dan paling banyak itu Banjatim itu 400 sekian sampai 500. Sebentar, dari 7 BUMD masih di lingkup berapa ya? Kemarin 80 kalau BTPR baru. Iya. Yang lainnya ya BUMD. 7 BUMD ini. Labanya dari 7 ini di total 500-an miliar. 400 miliarnya dari Bank Jatim. Yang lain ini butuh transformasi, butuh inovasi, atau ngapunten butuh dibubarkan, Gus Atela. Saya bertanya, saya pada penasaran gitu kan. Kalau ada banyak anak muda, jadi masa kalau nggak itu bubarkan aja, dukung itu. Karena bubarkan aja. Terus ini, kamu bisa nggak untuk melatih atribut? Bisa, monggo masuk. Nah, itu harus begitu toh. Betul. Ya sebenarnya juga. Makanya saya katakan juga BUMD yang ada itu di antara semuanya, saya selain Bank Jatim ada itu jangan antara semuanya itu masih konvensional Mas. Walah, padahal saya maksudnya konvensional, nggak ikuti zaman gitu. Di sosmed nggak ada jualannya gitu yang punya jualan. Ya ada sosmed tapi nggak ada yang menarik juga. Astaga. Dan yang di situ juga lebih banyak orang yang kenapa ya? Di atasnya gen milenial. Jadi semua bapak saya kalau kayak gitu. Itu kita nggak lihat gen, tapi apa ya? Kalau mau belajar untuk sesuaikan zaman, merangkul anak muda lah. Saya kira anak muda punya potensi banyak. Kenapa sih nggak dirangkul? Iya betul. Terutama dengan manajemen perusahaan, modal juga sudah ada penyertaan modal yang ada. Masih perlu ada transparansi manajemen perusahaan dan juga untuk melaporkan keuangannya per triwulan. Kemudian bisa sebulan kita dilaporkan ke kita. Kan biasanya tahunan ini supaya cepat sehat gitu ya. Oke, kita bantu. Kita di provinsi itu, Komisi C itu menginginkan salah satu sampai kalau maksimal BUMD yang ada itu maksimal itu bisa sampai
2T bisa, lebih dari itu bisa. Ini masih 500 tapi Gus. Masih Ada jauh satu gitu kan. yang bloknya yang gini. Ada satu seperti kasausada. Kasausada. Enggak pernah. Perban. Iya. Yang perban itu yang dulu ada tulisan kasausada itu. Oke. Perban, master atau tulisan saja untuk operasi. Itu juga punyanya perusahaan provinsi Jawa Timur. Loh, kan harusnya survive kan sektor kesehatan. Alhamdulillah merugi. Astaga. Ada expect dong, padahal nggak expect. Iya. Ini kan juga perlu untuk menjadi sebagai pemerintah provinsi. Menjadi apa? Harus bagaimana kasausada seperti ini aja. Ini sampai saja itu bisa rugi dengan hasil produksi yang itu dibutuhkan. Sektor kesehatan, medisnya. Ya, provinsi juga punya rumah sakit. Betul. Dan itulah yang salah satu menjadi tantangan. Kenapa? Otomatis manajemennya, pengelolaan BUMD-nya sangat tidak profesional dan tidak transparan. Bagus untuk kalau bisa setiap bulan lah laporan ke kita dari setiap bulan ke provinsi ke pengembangan kita bisa bantu. Nah, bisa naik. Ternyata BUMD sebagai salah satu poin untuk optimalisasi PAD ini tidak terlupakan sebenarnya Gus ya. Mereka yang melupakan diri mereka sendiri untuk inovasi, maksudnya seperti itu, untuk inovasi, untuk selalu update ilmu. Jadi semakin menarik nih, Mawar, kamu jangan kemana-mana deh. Semakin semangat aja. Semakin semangat aku, karena menarik banget bahasannya. Tetap di podcast Suara Rakyat ya, Mawar. Lanjut lagi ya Mawar, masih sama Vandar dan juga Gus Ataywa. Semakin seru bahasa kita Gus. Kita bicara soal BUMD. Vandar sebagai anak muda kelahiran 2002 itu masih di nama Mas? Saya masuk gen Alpha ya. Alpha. Saya kelahiran 2002 dan saya jadi pengen terlibat gitu loh. Anak muda saya pengen terlibat di BUMD. Kira-kira kontribusi apa nih yang bisa kita lakukan nih Gus? Yang paling penting itu anak muda untuk bisa terlibat di BUMD. Terusnya kalau memang di provinsi itu terlalu jauh, di kota jenengan dan di kabupaten yang ada, itu awasi BUMD. Ikut awasi apakah BUMD itu memang berjalan dengan baik atau tidak, atau orang-orangnya itu harus ada kepedulian. Kita nggak berharap anak muda saat ini itu juga merasa tidak peduli atau apatis terkait dengan BUMD yang ada di daerah kita di Jawa Timur. Kontribusi yang dilakukan salah satunya adalah mengawasi dan juga mengkritisi dan mengasih masukan. Kalau bisa masuk di BUMD itu. Kalau bisa masuk di BUMD itu. Dan ini juga kita dorong untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, anak-anak muda yang ada di Jawa Timur ini, di daerah yang punya potensi itu dan punya kualifikasi dan profesional, masukan untuk menjadi direksi di BUMD itu. Bisa Gus? Bisa. Ada sudah yang jadi, yang seumuran saya lah misalnya, yang jadi direksi di BUMD ada Gus? Ada anak perusahaan Mas ya. Oh, anak perusahaan ya. Perusahaan ada, masih ada. Tapi ini tidak faktor anak muda dan tidaknya. Yang paling penting adalah punya kualifikasi keilmuan di bidang itu dan juga profesional, serta merubah mindset untuk tidak transparan. Harus transparan. Yang paling penting adalah di antara BUMD selama kita lihat kita selalu masukkan, kenapa sih nggak masukkan anak muda yang ahli digital? Kalau dengan mampu untuk menyesuaikan zaman dan mendigitalisasi dan mengintegrasikan antara BUMD satu, BUMD lain, jangan sampai tumpang tindih. Maksudnya BUMD yang terlambat, kalau dia JGU, JWU yang ada urusan yang berhubungan dengan pembangunan, sudah divisi siapa? Jangan tumpang tindih. Jangan dua-duanya menggarap hal yang sama. Betul. Harus seperti kan, contohnya di beberapa BUMD juga seperti itu. Itu kan terintegrasi. Kalau ada banyak lah Jawa Timur itu anak muda yang ahli di bidang itu. Betul. Hire lah itu, kenapa sih tidak? Itu juga untuk meningkatkan potensi, mengoptimalkan PAD di
ini dua sisi nih jadinya Gus. Dari sisi pemerintahnya nih ya, eksekutif legislatif harus mau membuka diri. Betul. Tapi yang anak-anak muda di luar sana ya kamu juga harus mau datang. Nggak bisa kalau yang ini aja atau yang ini aja. Ini harus kompak biar gitu kan. Betul. Biar bisa jadi satu gitu kan. Tapi kalau untuk mancing interest atau keinginan dari anak-anak muda ini Gus, Vanhar itu kepikiran gini, mungkin nggak sih kita kan tadi kan dari 7 BUMD, 2 nih yang aman nih, yang 5 oke lah aman tapi tidak begitu aman gitu kan, mau bilang sakit kok sungkan gitu kan. Tapi bisa nggak ketika kita kayak bikin kompetisi ide bisnis untuk menyelamatkan 5 BUMD ini? Kok Vanhar rasa teman-teman kampus, teman-teman startup yang muda-muda itu akan tertarik untuk terlibat loh sebenarnya Gus. Itu menarik Mas itu. Itu bisa ya? Harus bisa. Secara regulasi memungkinkan Gus? Sangat memungkinkan. Oke. Sangat memungkinkan untuk menjadi direksi, menjadi dengan kualifikasi yang ada, dengan syarat-syarat yang ada, tidak berbeda lah dengan yang ada di perusahaan kita pada umumnya. Bedanya cuma kalau BUMD ini ada kewajiban sosial untuk masyarakat Jawa Timur. Kemudian Bank Jatim juga ada kewajiban harus seperti pelatihan UMKM, penyertaan modal, itu harus ada masyarakat Jawa Timur. Tapi terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan BUMD, bagaimana untuk bisnis plan, itu juga baru bisnis plan juga arahnya kemana, potensi di mana, itu bisa untuk melakukan itu. Tentunya yang paling penting adalah orang-orang yang ada di situ juga punya, itu kan sama dengan apa yang diinginkan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Oke. Bagaimana juga BUMN ya, BUMN itu bagaimana dikelola secara profesional dan transparan. Betul. Nah, namanya profesional juga orang-orang yang ada profesional di situ dan juga transparan dan tidak ketinggalan zaman. Dan itu juga harus diikuti oleh BUMD. Itu juga BUMN, tapi BUMD ini adalah untuk meningkatkan ya, itu menarik. Bagaimana pemerintahan, jadi kami harapkan ya harus sampaikan di sini aja. Bila Provinsi Jawa Timur, bila kabupaten, kota, adakanlah kompetisi ini. Iya, itu akan jadi seru. Kalau dengan televisi yang mengadakan kompetisi terkait pengusaha, adalah kompetisi ini untuk membuat bisnis plan atau ide bagaimana BUMD ada di daerah kita itu bisa maju. Pemenangnya itu jadikanlah kualifikasi menjadi direksi. Itu lebih menarik, dia menarik. Itu menarik. Tapi secara regulasi aman ya itu aman. Terus tantangannya apa supaya bisa terwujud tantangannya Gus? Kan biasanya kan kalau ide ini bagus, ini tantangannya nih analisa SWOT kan biasanya kayak gitu kan. Kalau dulu bisa analisa SWOT, iya kan. Cocok kita analisa SWOT itu. Tantangannya apa kalau kayak gitu? Analisa SWOT itu harus menjadi dasar bagi seorang yang punya field bisnis itu, harusnya analisa SWOT itu. Ya, political will dari pemerintahan daerah. Political will harus muncul ya berarti political will dan willnya gitu ya. Jangan sampai yang dengan omongan tadi. Kalau itu banyak-banyak kenyataan. Mosok BUMD, mosok dan isinya tim sukses, isinya yang berutuh itu ya nggak berkembang lah masalahnya isi gitu itu. Iya sih, nggak salah sih. Tapi bukan berarti kalau orang yang tim sukses nggak boleh enggak, tapi kalau ada tim sukses yang punya keahlian itu dan BUMD-nya itu bagus, monggo. Betul. Itu bukan masalah sukses dan tidak, tapi dari pengamatan yang ada kayak tadi yang lo di beasiswa di NPDW berarti misalnya bagi kita yang di pesantren nggak barokah ya. Barokah jadi gitu ya nggak ada. Tapi itu kita tetap dorong seperti yang terkait lomba itu ide itu. Kami sebenarnya ada pendaftaran untuk pulang untuk menjadi direksi atau direktur atau pegawai yang ada di situ. Paling tidak itu dulu lah. Pegawai yang ada di situ ada. Sehingga itu kan juga untuk ada apa? Ya syarat-syaratnya seperti kalau kita mau syarat untuk melamarkan kerja, sama. Presentasi dulu kan? Iya sama. Betul, sebenarnya itu sama loh sebenarnya. Presentasi dulu. Iya. Nah itu saya suka itu. Iya presentasi dulu. Ngapain gitu kan? Karena kita mendorong Komisi C ini calon-calon direksi atau direktur sebelum menjadi kan sudah dibuka gitu ya di internet di WordPress sudah dibuka untuk siapa calon direktur. Itu kita harapkan tuh untuk supaya untuk presentasi di DPRD juga belum sampai sekarang. Loh, kok bisa? Itu menarik itu. Kok bisa kan gini? Jadi calon direksi yang sudah masuk pendaftaran sudah lolos kualifikasi sebelum menjadi mana yang menjadi keputusan mana itu semuanya lah sampaikan ide-ide untuk bisnis plan lah paling bisa bisnis plan dan untuk itu
untuk BOD itu seperti bisa naik menjadi PAD kita bisa optimal. Betul. Sampai kalau pada kita, jangan-jangan sudah terpilih, apalagi udah merokok no info PLT kita nggak tahu, pas kita panggil, loh, itu kan dari direktur kemarin, yang repot juga. Agak ambisi gitu. Jadi selama ini teman-teman DPRD Jawa Timur itu tidak pernah melihat bisnis plan dari direktur-direktur BUMD. Di komisi saya masuk komisi A, masuk komisi C, saya belum pernah sama sekali. Tahu-tahu kemarin yang terakhir ada PLT dari apa itu kemarin satu saya lupa ya. Ada PLT terus nyatu, loh saya kemarin kok ketemu di yang begini ya saya PLT ini ya repot kita juga nggak tahu. Iya. Terus calon-calon itu juga apa calon-calon BUMD ini sebelum jadi keputusan sampaikanlah pada kita juga ikut andil, kita juga ikut berperan untuk supaya keinginan PAD optimal itu terwujud dengan adanya SDM yang menjadi mumpuni untuk sesuai dengan. Iya juga, karena akan jadi sia-sia bagus ketika sistem yang dirancang teman-teman DPRD itu sudah terwujud, tapi di sisi lain, di sisi mitranya kayak ya sini udah kayak bahaya. Ini kan mindset yang berbahaya gitu kan, mindset ala kadarnya apa adanya itu jadi berbahaya banget gitu, dan itu perlu untuk mau bilang dilawan itu kok terlalu keras, perlu untuk diarahkan ke jalan yang seharusnya gitu ya. Perlu diarahkan ke jalan yang seharusnya. Oke. Kalau kita bicara soal BUMD nih Gus, ketika kita bicara BUMD yang kedepannya ini tantangannya otomatis akan semakin liar lagi, akan semakin luas lagi. Terakhir harapan Gus apa untuk BUMD di Jawa Timur dan anak-anak muda di luar sana, masyarakat Jawa Timur seperti apa? Teman-teman anak muda Jawa Timur ikut andillah untuk mengawasi dan juga ikut masuk di BUMD, tapi ingat tidak perlu menjadi pejabat dulu. Iya. Untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jawa Timur, bagi kemaslahatan Jawa Timur dan juga kabupaten-kabupaten dapat sekitarnya, tetap awasi dan juga tetap kritis, tapi niat satu, inginnya adalah bagaimana ekonomi di Jawa Timur dengan kita ikut andil semakin meningkat. Wah, bagus banget nih, karena kita memang harus berupaya bersama nih Gus ya. Kalau kamu pengen ekonomi di Jawa Timur semakin meroket, kedebun kalau kata orang-orangnya, nggak bisa sendirian, kamu juga harus terlibat. Banyak caranya, salah satunya adalah dengan cara kamu join ke BUMD seperti yang tadi sudah diceritakan Gus Atela. Banyak caranya gitu kan. Kamu bisa ikut mengawasi, kamu bisa ikut terlibat langsung, kamu bisa kasih kritik yang membangun di sosmed gitu kan. Salah satu yang cara lainnya adalah kamu share episode ini, kamu share ke manapun seluas-luasnya. Karena apa? Supaya makin banyak yang tahu. Kalau makin banyak yang tahu, BUMD akan semakin banyak yang ngawasi, jadinya bisa semakin optimal. Gitu Gus Atela ya. Like juga, subscribe jangan lupa, itu penting supaya kamu bisa dapat update dari podcast-podcast Suara Rakyat selanjutnya. Terima kasih anyway Gus Atela, insight-nya luar biasa banget. Saya juga ingin daftar BUMD. Silahkan Mas daftar Mas. Iya, karena semenarik itu ternyata. Thank you anyway, Manor pamit, Gus Atela pamit. Have a good day, bye bye.